pembahasan kita lanjutkan ke jenis kertas kerja pemeriksaan atau kelompok kertas kerja pemeriksaan. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa kertas kerja itu yang kita kumpulkan dari proses perencanaan pekerjaan lapangan sampai ke reporting, kan itu banyak bukti-bukti yang kita kumpulkan. Jadi semua bukti-bukti, analisa, terus informasi yang kita terima dari pihak ketiga, itu semuanya merupakan bukti-bukti audit. Ya. Nah kan demikian banyaknya bukti-bukti audit, bagaimana nih cara kita mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti-bukti tersebut supaya nanti kalau kita ditanya, kita memerlukan, bisa dengan cepat tuh kita mencari bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan tersebut. Misalkan bukti-bukti tersebut kita kumpulkan semuanya, kita masukin aja dalam satu kardus gitu ya. Oh ini udah selesai, masukin kardus. Udah selesai, masukin kardus gitu ya. Semuanya ada dalam satu kardus. Tiba-tiba partnernya nanya, mana itu WP pemeriksaan persediaan kaitannya dengan COGS. Dicari tuh ya. Oh, karena banyak staf yang mengerjakan, ditanya, di mana tuh kertas kerja itu? Oh, di box yang ini dicari, nggak ada. Di box yang ini dicari, nggak ada. Di mana? Sementara partner itu butuhnya sekarang, detik ini juga, karena dia mau meeting dengan si klien, karena ada masalah di persediaan. Ya, ketika dicari-cari, udah sampai jam 5 nggak ketemu. Nah, partnernya ngomel-ngomel. Ya. Nah, ini untuk mengatasi kendala ini, maka sudah memang dari dulu itu untuk mempermudah auditor mencari, mengelompokkan, maka di sini kertas kerja itu dibagi dalam 3 jenis kelompok kertas kerja. Ya. Nah ini, jadi untuk mempermudah itu, kertas kerja itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok kertas kerja. Satu ada yang namanya current audit file, ya, ini berkas tahun berjalan, yang berhubungan dengan berkas tahun berjalan. Nah ini ada permanent file, ya, berkas yang permanen. Nanti kita jelaskan ini semuanya. Correspondent file, ya. Nah ini yang perlu diingat adalah, ya, ini 3 jenis pengelompokan ini harus dipahami oleh auditor. Nah ini dari semester-semester lalu, kalau ditanya, ini biasanya ini dalam ujian keluar ya. Ini sering saya tanyakan. Jadi ini current audit file itu, apa yang sering mereka salah itu adalah di yang correspondent file gitu. Jadi dia tulis text file. Jadi saya bingung kapan saya pernah nerangkan tentang text file gitu ya. Text file itu nanti adanya di current file ya. Jadi correspondent file ini jangan dibilang text file. Entah mungkin baca dari buku mana ya. Makanya saya bilang ujian tuh tetap aja baca dari yang sudah saya terangkan ya. Jadi jangan bikin bingung gitu ya. Karena ini pengelompokannya sudah rumuskan oleh orang-orang terdahulu. Jadi untuk mempermudah ya pengelompokan kertas kerja ini, ya kita lah bagi menjadi 3 kelompok kertas kerja ini ya. Nah sekarang kita lihat penjelasannya masing-masing kertas kerja. Jadi pertama saya dahului dulu dengan yang namanya permanent file ya. Jadi apa tuh permanent file? Jadi permanent file ini merupakan kertas kerja atas bukti-bukti audit yang dikumpulkan atau diperoleh auditor yang dapat digunakan bersifat jangka panjang. Jadi yang dimaksud jangka panjang itu adalah dari sekarang ke depan. Kenapa dari sekarang dan ke depan?
Karena kemungkinan auditor akan ditunjuk kembali untuk mengaudit tahun buku berikutnya, ya. Jadi kalau dia tidak ditunjuk kembali untuk memeriksa tahun buku berikutnya, ya sudah, kertas kerja itu cukup sampai tahun yang dia periksa sekarang saja. Tapi kan nanti ada, kalau misalkan auditor itu memberikan servis yang baik, berkualitas, dan dianggap oleh klien itu membantu klien, ya, menemukan sesuatu yang fundamental, dan itu merupakan penghematan biaya yang cukup signifikan bagi klien. Nah, itu biasanya auditor itu akan ditunjuk kembali untuk tahun berikutnya. Nah, karena untuk tahun berikutnya auditor akan ditunjuk kembali, sehingga ada bukti-bukti yang di tahun berikutnya nggak perlu kita minta kembali, karena berdasarkan bukti yang sudah kita kumpulkan sekarang ini, kita nggak perlu lagi minta di tahun berikutnya, ya. Jadi bukti itu selama belum ada perubahan substansial terhadap bukti yang kita peroleh tersebut, dan ini masih bisa dipakai beberapa tahun ke depan, jadi nggak perlu kita minta kembali di fotokopi atau di scan atau dalam bentuk apapun. Jadi sehingga ini bukti yang kita minta sekali sekarang ini, tahun depan itu nggak perlu kita minta kembali selama dia nggak ada perubahan peruntukannya, ya. Nah, ini di sini contohnya adalah, ya, kita prosesnya tuh mulai dari pendirian perusahaan, ya, sampai nanti perusahaan itu berjalan sekarang dan tahun-tahun berikutnya. Kira-kira bukti apa saja tuh yang bisa digunakan jangka panjang? Contohnya akta pendirian perusahaan, ya. Jadi sini akta pendirian perusahaan bisa kita mintakan, ya, karena kita penting, ya, sekarang ini updating dari pendirian perusahaan itu gimana? Nah, ini dalam rangka disclosure, ya. Ini auditor harus update, mendapatkan informasi tentang status perusahaan sampai saat di audit, ya. Nah, ini kalau selama tahun ke depan tidak ada perubahan, maka akte pendirian yang kita sudah, ya, atau akte perubahannya sudah kita peroleh, di tahun depan nggak perlu kita minta kembali, ya, nggak perlu kita minta fotokopi lagi, nanti malah bikin berat gitu, ya. Nah, berikutnya adalah SIUP, ya. Nah, ini SIUP juga nggak diperlukan selama perusahaan itu masih berjalan, ya. SIUP itu tidak perlu kita minta lagi di tahun berikutnya. NPWP, nah ini juga, ya, sekali ada NPWP, kecuali ada perubahan, ya, nama perusahaan atau, ya, perusahaan itu bubar, ya, kalau udah bubar kan berarti kita mengaudit perusahaan yang baru lagi. Nah, ini NPWP ini masih berlanjut, ya. AMDAL, ya, analisa dampak lingkungan, ya, ini kalau perusahaan mendirikan pabrik, ya. Nah, ini pabrik ini untuk berapa tahun, ya. Nah, ini kita harus punya auditor itu harus memeriksa AMDAL-nya. Ini nanti akan kita cek lokasi, apakah prakteknya perusahaan menjalankan pabriknya atau lokasi tambang dan sebagainya itu sesuai nggak dengan apa yang dituangkan dalam AMDAL tersebut, ya. Ada penyimpangan nggak? Nah, kalau ada penyimpangan kan harus kita laporkan kepada, ya, manajemen. Nah, berikutnya spesimen tanda tangan. Ini spesimen tanda tangan, ini penting bagi auditor. Ya, auditor harus tahu siapa aja sih yang berhak tanda tangan di periode berjalan, periode yang sebelumnya, tanda tangan itu dipakai di mana saja, wewenangnya sampai mana, ya. Nah, ini auditor perlu tahu juga, ya. Sehingga di sini biasanya auditor minta spesimen tanda tangan manajemen, ya. Struktur organisasi, nah ini struktur organisasi juga penting. Gimana kita melihat organisasinya efektif atau tidak, ya. Bisa saja nanti auditor melihat struktur organisasi, dia lihat, oh ini kayaknya nggak efektif, buang-buang waktu nih, terlalu banyak prosedural begitu, ya. Padahal
pekerjaannya nggak banyak, tapi ini ya yang meja harus dilewati banyak sekali, ya bolak-balik. Nah, ini akan memakan waktu, sehingga di sini perlu struktur organisasi itu di restructure, ya, diperbaiki, dibenahi, ya. Nah, ini berikutnya adalah SOP, Standard Operating Procedure. Nah, ini juga nanti SOP ini berkaitan dengan struktur organisasi, ya. Nah, ini perusahaan dijalankan mengikuti SOP enggak nantinya, ya. Nah, ini auditor akan mereview nih. Nah, ini di sini juga dalam rangka untuk menilai yang namanya internal control. Jadi basis utama untuk menilai internal control itu auditor akan melihat struktur organisasi dan SOP-nya dulu, ya. Nah, ini bagaimana tuh jalannya prosedur di perusahaan tersebut. Nah, nanti akan direview tuh, dites kontrol oleh auditor nanti. Nah, ini kontrak-kontrak pembelian, kontrak-kontrak penjualan, ya, yang sifatnya jangka panjang. Nah, ini kan nanti karena kontrak pembelian mungkin ada yang cuma 1 tahun, ada yang dia berkelanjutan beberapa tahun. Nah, kalau yang 1 tahun, nanti filenya akan dipindahkan ke current audit file, ya. Tapi kalau dia berkelanjutan, ini kontraknya untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan, atau sampai 10 tahun ke depan, atau sampai 50 tahun ke depan. Nah, ini makanya akan dimasukkan di permanent file. Jadi auditor nanti tidak perlu minta-minta kembali, begitu, ya. Nah, ini perjanjian pinjaman bank. Biasanya yang bank pinjaman jangka panjang. Yang jangka panjang itu nanti masuk di permanent file. Perjanjian sewa, nih sewa kantor, sewa apa, ya, yang sifatnya jangka panjang, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, maka ini nanti masuk di permanent file. Nah, ini yang masuk di permanent file ini tolong dipelajari, dipahami. Nah, ini biasanya juga dalam ujian akan ditanyakan, ya. Nah, berikutnya adalah kertas kerja current audit file. Nah, ini current audit file adalah kertas kerja yang berhubungan dengan audit tahun berjalan. Nah, disinilah semua informasi atau bukti-bukti yang dikumpulkan dan semua yang ditulis oleh auditor yang berhubungan dengan tahun audit yang bersangkutan itu dituangkan, diadministrasikan, di file di current audit file, ya, ini. Contohnya kertas kerja survei klien. Nah, kadang-kadang ada nih klien pertama, auditor melakukan survei pendahuluan. Nah, itu apa yang sudah disurvei, sampai nanti mau diputuskan, oh ini bisa jadi klien, itu harus ada kertas kerjanya, keputusan kenapa auditor itu menerima klien tersebut sebagai kliennya, itu apa dasarnya, ya. Nah, itu nanti ada kertas kerjanya. Review bisnis klien, waktu survei, auditor akan nanya-nanya, perusahaan ini apa bisnisnya, ya. Pabriknya di mana saja, terus cabangnya di mana saja, anak perusahaannya mana saja, manajemennya mana saja, ya. Nah, itu nanti akan dituangkan dalam kertas kerja. Review internal control. Nah, ini fundamental, ya, bisnis klien dan internal control. Ini bagaimana auditor akan memahami klien tersebut sampai sejauh mana auditor memahami klien tersebut, maka dia akan review bisnis klien dan internal control. Internal control itu akan melihat kelemahan-kelemahan, ya, dalam menjalankan usaha di SOP-nya, di organisasinya, ya, atau banyak di sana kira-kira nanti koruptornya yang suka mencuri, ya kira-kira bisa nggak terdeteksi, ya. Nah, ini nanti ada kertas kerjanya. Nah, ini audit planning seperti perencanaan, ya. Perencanaan audit ini harus dibuat dokumentasinya. Itu yang namanya audit planning, audit memo dan sebagainya. Itu harus ada kertas kerjanya, ya. Karena itu nanti kalau tiba-tiba auditnya bermasalah, itu yang akan ditanyakan mana audit planningnya. Nah, itu audit planning merupakan bagian kertas kerja, ya. Ini sehingga akan ditanyakan. Kertas kerja cash count. Kemarin di prosedur kita sudah bicara pembuktian, ya, physical examination,
Yang salah satunya adalah kita melakukan cash count karena kita memeriksa perkiraan kas. Jadi kita melakukan cash count. Nah, ini kertas kerja cash count-nya ada dokumentasinya. Nah, ini berhubungan dengan persediaan juga harus ada kertas kerja stok opnamnya. Bagaimana kita ngambil sampling, gudang mana yang diperiksa, cabang gudang mana yang diperiksa, ya, cabang mana yang diperiksa. Nah, ini harus ada kertas kerjanya. Di mana kita ambil sampling, terus mana gudang yang nggak diperiksa, apakah kita konfirmasi atau tidak, ya. Nah, ini nanti mana kertas kerjanya. Nah, berikut adalah kertas kerja piutang, konfirmasi piutang, hutang, modal, dan persediaan ada di gudang lain, dan banyak perkiraan di laporan keuangan itu yang biasanya dilakukan konfirmasi. Sebagian besar pekerjaan auditor adalah banyak melakukan konfirmasi, ya. Nah, itu harus ada kertas kerjanya. Mana yang disampling untuk dikirimkan konfirmasi, dasarnya apa, ya. Nah, ini yang gak kalah penting adalah dokumentasi laporan keuangan yang diperiksa. Jangan sampai auditor tidak punya tuh laporan keuangan yang diperiksa, ya. Jadi laporan keuangan yang diperiksa minimal ada hard copy-nya, dan hard copy itu yang sudah ditandatangani laporan keuangannya oleh direktur utama. Terus ada laporan audit, jadi hasil selesai audit, nanti auditor menerbitkan laporan, itu namanya laporan audit. Nah, itu nanti ada dokumentasinya di kertas kerja tahun berjalan. Nah, ini ada yang namanya lead schedule, sporting schedule, dan lain-lain. Sporting dokumen, nanti di bagian akhir dari pertemuan ini akan saya jelaskan apa tuh lead schedule, ya, sporting schedule, kita sertai dengan contohnya, ya. Nah, berikutnya adalah correspondent file. Nah, ini correspondent file jangan diganti dengan text file, ya. Jadi di sini banyak jawaban semester lalu tuh yang dimaksud correspondent file, tapi dia tulis text file. Beda sekali, ya. Jadi correspondent file itu adalah kertas kerja merupakan korespondensi, dokumentasi korespondensi yang merupakan bukti, ya, antara komunikasi antara auditor dengan klien atau pihak-pihak lainnya yang berhubungan dalam audit, ya. Nah, jadi kalau auditor menuliskan surat kemana, itu nanti ada berkasnya, ya. Itu sebagai berkas correspondent file. Nah, ini biasanya disimpan, ya, di sekretaris partner, ya. Nah, itu yang dua berkas di atas tadi, permanent file, current audit file, itu yang menyimpan auditor, ya. Nah, kalau yang ketiga ini biasanya berkas ini adanya di sekretaris partner, ya, itu. Jadi sini nggak ada text file itu adanya di current audit file, karena salah satu pemeriksaan kita adalah akan memeriksa perkiraan-perkiraan yang berhubungan dengan perpajakan. Kita akan mengaudit PPh pasal 21, 22, 23, ya, bisa 24, 25, ya, PPN, ya. Nah, ini nanti akan kita periksa. Nah, itu dokumentasinya di text file, ya. Tapi itu nanti perkiraannya bukan text file, jadi ada perkiraan masing-masing. Ada perkiraan pajak yang di aset, ada perkiraan pajak yang di liabilitas. Nah, itu nanti filenya masing-masing. Nah, sekarang yang berkaitan tadi correspondent file antara lain adalah surat perikatan kerja. Nah, ini kalau auditor dengan klien sudah setuju untuk auditor ditugaskan mengaudit, maka akan dikuatkan dalam bentuk satu surat perikatan, ya. Jadi masing-masing tanda tangan. Nah, itu biasanya yang diatur adalah tahun pembukuan yang diperiksa, tentu nama perusahaan yang diperiksa, terus kapan akan dimulai, kalau ada deadline-nya harus selesai kapan. Yang tidak kalah penting itu dibahas tentang berapa audit fee-nya, ya.
Karena ini penting bagi auditor ya. Jadi itu harus dituangkan, ditulis dengan jelas. Terus kemungkinan ada biaya-biaya tambahan dalam rangka pemeriksaan. Nah itu perusahaan juga harus tahu. Jangan sampai nanti auditor mengklaim itu tidak dibayar. Ya, itu. Nah ini berikutnya adalah yang namanya first day letter. Jadi ketika setelah surat perikatan itu ditandatangani, maka biasanya auditor melayangkan surat resmi ya, itu data-data informasi apa saja yang diminta oleh auditor. Nah, sini makanya beratnya ya. Jadi pada saat itu auditor minta tuh tadi dokumen-dokumen penting seperti akte pendirian, SIUP, NPWP. Nah, ini kalau kliennya itu baru diaudit ya. Jadi kalau klien sudah berkelanjutan, sudah diaudit misalkan tahun kedua, dia nanti akan seleksi dulu tuh mana yang akan diminta lagi ya. Jadi akte perusahaan mungkin itu yang akan diminta perubahan terakhirnya saja ya, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tahun berjalan ya. Nah, itu nanti juga akan dimintakan yang lain-lainnya. Itu ada listnya semua nanti ya. Jadi auditor sejak tanda tangani surat perikatan itu dia akan menyiapkan list data yang akan diminta. Maka yang disampaikan dalam bentuk yang namanya surat first day letter. Nah berikutnya adalah surat tugas audit. Nah ini kalau sudah auditnya sudah dikomunikasikan dengan manajemen, ya biasanya auditor tuh kontak-kontakan dengan manajemen. Biasanya wakilnya adalah manajer accounting di sana ya. Ini kapan kita mau mulai mengaudit ya. Nah ini harus dikomunikasikan. Auditor itu nggak boleh datang tiba-tiba ya bawa surat tugas. Ini kita mau mengaudit tanpa manajemen dikasih tahu. Nah itu biasanya auditor suruh pulang lagi tuh ke kantor ya. Karena mereka nggak tahu, mereka nggak siap gitu, nggak menyiapkan ruang untuk kerja auditor di sana ya. Jadi mereka harus menyiapkan dulu ya akomodasi untuk auditor, apalagi kalau ini tugasnya keluar kota. Jangan datang tiba-tiba. Mungkin kan auditor harus disiapkan dulu hotelnya, akomodasi pesawatnya, nanti perjalanannya ya. Mungkin itu semua ditanggung klien ya. Nah ini makanya auditor harus ada surat tugas. Jadi dia sudah komunikasi dulu dengan klien yang diwakili biasanya oleh manajer accounting ya. Nah itu nanti komunikasi dulu, bos nih kita siap mau audit. Oke, kapan? Timnya siapa saja? Nah itu nanti siapa yang tugas itu pada tadi surat tugas itu harus dicantumkan semua staf yang ikut untuk mengaudit di perusahaan tersebut, terutama yang pada hari pertama akan ikut serta itu harus dicantumkan dalam surat tugas ya. Nah, itu tahap pertama. Jadi nanti auditor sudah mulai bekerja tuh ya, menyiapkan konfirmasi, melakukan sampling, melakukan tes kontrol dan macam-macam. Nah, berikutnya adalah pada waktunya nanti untuk pembukuan 31 Desember, entah pemeriksaan sebelum 31 Desember, atau tepat 31 Desember, atau sesudah 31 Desember, auditor akan melakukan yang namanya cash count atau stock of name, ditambah lagi physical sighting. Ya untuk ini harus ada surat tugasnya juga ya, jadi jangan auditor nyelonong aja gitu. Jadi harus ada surat tugasnya. Sehingga di sana mereka akan juga menyiapkan ya timnya, atau nanti dikasih tahu kasir bahwa ini akan melakukan cash count. Ini terutama yang keluar kota gitu ya. Jadi yang ada di luar kota. Jadi berangkat sekalian tugas ke keluar kota, mereka menyiapkan kapan mau melakukan cash count, stock of name, physical sighting. Nah itu biar sekalian begitu ya, yang enggak dua kali kerja. Jadi satu paket mereka akan selesaikan. Karena di luar kota itu waktunya terbatas.
mungkin seminggu, 2 minggu, ya, gitu. Nah, berikutnya adalah surat tagihan audit fee, ya. Nah, ini surat tagihan audit fee. Ini biasanya ada terminnya, auditor menagih. Misalkan baru pertama kali masuk, sudah ditagihkan 30%. Nanti sudah penyerahan tahap kedua, ya, itu auditor akan nagih kembali. Atau nanti sudah selesai tahap ketiga, auditor nagih lagi, ya. Nah, ini tagihan audit fee. Jadi jangan sampai nanti auditor pas sudah selesai baru nagih, ya, itu repot. Makanya biasanya auditor itu pertama kali masuk dia sudah menagihkan audit fee untuk jaga-jaga. Kalau kliennya bermasalah, ya, ini auditnya tidak berlanjut, auditor sudah bisa tergantikan, ya, tenaga dan, ya, waktu yang sudah dituangkan untuk melakukan audit di perusahaan tersebut, sehingga auditor bisa menggaji stafnya, ya. Kalau nunggu nanti takutnya terjadi masalah di jalan, auditor tidak dibayar. Nah, sekarang bagaimana auditor menggaji stafnya kalau begini, ya? Itu makanya perlunya termin-termin dalam audit, ya. Nah, ini berikutnya adalah surat penyerahan draft audit. Nanti dalam prosesnya, dalam reporting, auditor akan menyerahkan draft audit, ya, laporan audit dalam bentuk draft yang disertai dengan laporan keuangan yang sudah diaudit. Nah, itu disampaikan ke klien review, ya. Jangan klien itu setelah terima nggak direview. Nah, sebaiknya direview dan didiskusikan. Jangan setelah nanti laporannya terbit baru diributkan. Ini kenapa? Ini kenapa? Sementara itu laporan sudah dipublish kemana-mana. Inilah tanggung jawab manajemen. Jadi laporan keuangan itu merupakan tanggung jawab manajemen, ya. Sehingga di sini waktu penyerahan draft audit itu, nah biasanya kan laporan keuangannya auditor bantu buat. Kenapa auditor bantu buat? Jadi sini bukan auditor yang tahu, tapi di sini kalau disuruh klien yang membuat, mungkin nggak kelar-kelar begitu, ya. Sehingga di sini karena auditor tahu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, auditor tuh membantu membuat. Tapi isi dan tanggung jawabnya, isi tanggung jawab laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab manajemen. Dalam hal ini direktur keuangan, direktur utama, itu yang bertanggung jawab, bukannya auditor. Makanya kadang-kadang kalau ada terjadi masalah terhadap laporan keuangan, tanya aja auditornya gitu, ya. Jadi ini salah kaprah. Sehingga kenapa itu laporan audit itu terakhir-terakhir ini dibenahi, diperjelas tanggung jawab manajemen mana, tanggung jawab auditor mana, ya. Ini surat representation letter. Nah, ini adalah nanti kita pelajari di akhir. Jadi dalam audit itu di ujung akhirnya sebelum laporan audit itu dicetak, makanya perusahaan itu harus membuat, ya, sebetulnya udah jauh-jauh hari menyiapkan yang namanya representation letter, merupakan pernyataan dari manajemen tentang laporan audit, tentang laporan keuangan yang diserahkan kepada auditor untuk diaudit, ya. Itulah sebetulnya asersi manajemen, representation letter. Ini juga nanti surat persetujuan jurnal koreksi, waktu auditor mengajukan jurnal-jurnal koreksi berdasarkan temuan-temuan auditnya. Nah, itu disampaikan waktu auditor menyampaikan draft laporan audit. Sehingga di sana, nah itu tujuannya draft laporan audit, jurnal koreksi itu untuk bahan diskusi antara auditor dengan manajemen. Dari jurnal-jurnal koreksi itu ada yang keberatan enggak tuh manajemen? Kalau ada yang keberatan, kita diskusikan. Kalau keberatan semua, itulah nanti kita bicara materialitas. Apakah jurnal yang keberatan di koreksi tersebut itu mengganggu atau mendekati angka materialitas atau sudah di atas materialitas? Nah, itu kalau klien nggak mau
tidak mau dikoreksi, maka itu akan berdampak terhadap laporan audit. Sehingga nanti makanya materialitas itu pintu terakhir untuk menentukan pendapat wajar atau tidak wajarnya laporan keuangan perusahaan. Ya. Surat persetujuan cetak laporan audit. Jadi kalau semuanya sudah clear, tidak ada masalah, maka perusahaan tandanya setuju laporan auditnya mau dicetak, dia harus memberitahukan kepada auditor, oke, sejak tanggal, ya biasanya sama dengan tanggal representation letter, ini kita setuju ya untuk laporan audit ini dicetak ya. Nah, sudah dicetak itu tidak ada tuh perubahan-perubahan lagi. Makanya manajemen harus dan auditor harus benar-benar yakin bahwa laporan yang akan diterbitkan itu tidak ada masalah lagi, tidak ada masalah yang masih gantung lagi. Jangan sampai nanti setelah laporannya terbit, dipublish kemana-mana, baru dipermasalahkan. Ya. Itu nanti kalau menjadi heboh, menjadi isu, itu nanti auditor akan ditanya oleh pihak yang berwenang. Ya. Bisa dari Departemen Keuangan, bisa dari IAP, ya. Itu akan ditanyakan kenapa nih, ya. Bisa jadi kertas kerjanya akan diperiksa. Itulah menyangkut kertas kerja, jenis atau kelompok kertas kerja yang perlu diketahui oleh auditor. Jadi intinya ada 3 jenis kertas kerja yang harus dipahami. 1 permanent file, 2 current audit file, 3 correspondent file. Jadi dalam hal ini tidak dikenal tuh text file. Text file adanya di current audit file, bagian dari current audit file. Ya. Nah, siapa yang nyimpan tadi sudah dijelaskan. Itulah pembahasan tentang jenis kertas kerja atau kelompok kertas kerja yang perlu diketahui oleh auditor.